banjir rezeki. Untuk kehidupan kami, sebab hanya satu-satunya Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Engkau gunung batu kekuatan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Urapi hamba-Mu, Tuhan, lebih dan lebih lagi, yang menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya ini yang kami ingini, Tuhan, bagian kami di dalam Engkau. Sebab firman-Mu berkata, tinggallah di dalam Engkau, sebab di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Kau temukan kehidupan anak-anak manusia tidak berbuah, Engkau memotongnya. Tapi ketika terus dipotong masih juga tidak berbuah, semuanya mengering, dicampakkan ke dalam api. Tetapi kami tinggal di dalam kasih-Mu. Kami hidup oleh karena kebenaran firman-Mu. Kami hanya mengingini Engkau semasa kami hidup. Hidup di bumi seperti di sorga. Terima kasih untuk semua anugerah, kasih, pemeliharaan, pelindungan-Mu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan.
Biar Roh-Mu yang kudus membuat kami memahami, mengerti akan setiap perintah-perintah-Mu. Biar Roh-Mu yang Kau masukkan, yang Kau impartasikan, yang Kau kirim langsung dari sorga itu, memberikan hikmat, pengertian, dan pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan hati yang selalu mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Hati yang lembut, hati yang mau mentaati setiap perintah-Mu. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan dan siap diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, serial Manusia Kristus bagian pertama yang lalu, lagu ini saya ceritakan sebagai kenangan semasa hidup almarhumah istri saya. Dia menceritakan tentang bagaimanakah kerinduan hati Bani Korah, generasi keturunannya ketika menginginkan Tuhan. Liriknya sederhana di dalam kitab Mazmur, saudaraku, tetapi kalau dinyanyikan ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Dan ketika istri saya menerima lagu ini, yang menangis menceritakannya, saudara. Selang beberapa saat kemudian Tuhan mendatanginya di suatu pagi dan memberinya lagu Mengenalmu. Jadi ini sambung menyambung, saudara. Suatu hal yang saya berkata, inilah rekam jejak orang-orang yang ada di dalam Tuhan, pembuat sejarah, orang-orang yang karib bergaul dengan Tuhan. Moga-moga warisan kebesaran Tuhan dalam generasi keturunan ini turun pada anak cucu saya nanti, saudara. Istri saya tidak pernah pacaran. Sampai hari meninggal dunianya adalah hidup sebagai seorang wanita Allah yang taat. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah nasihat. Ada banyak orang diberkati semasa hidupnya. Dan saya percaya ada banyak hal yang berharga anak-anak saya bisa belajar lewat mamanya sendiri. Ya, saudara. 10 Maret 2021 Tuhan mengirimkan berita di hari ulang tahun saya di pintu pagar depan rumah kami. Dia berkata, "Om, itulah mengapa Mama dan keluarganya ingin ketemu Om." Jadi pada bulan November tahun 2020, saya ini diminta datang ke kaum kerabat keluarga Dr. Jeffrey Setiawan, tepatnya sepupu dari istrinya yaitu Cica Kalina. Dikatakan, sepupu saya ini sudah habis banyak uang, sudah pakai bayi tabung, nggak ada hasilnya Om. Tolong Om layani mereka. Dan kedua orang tuanya ketika saya cerita, kata Cica ya, saat itu, mereka ingin sekali Om Johan datang ke rumah anak dan mantunya. Perjalanannya cukup jauh, saudara ya. Dari rumah kami menuju ke tempat kediaman mereka itu cukup jauh, saudara. Lalu saya pergi ke sana dan
yang memeriksa keadaan hidup sepasang suami istri yang begitu menginginkan garis keturunan, begitu ingin punya anak, saudara. Ini hati Bani Korah, sesuatu yang sangat diinginkan, saudara. Lalu saya berkata, izini Om masuk rumah kalian, saya mengitari tempat-tempatnya, lalu memeriksa dimensi roh menurut pimpinan Roh Kudus Tuhan. Saya temukan sepasang suami istri ini tidak ada masalah, tetapi menurut medis ini nggak bisa punya anak. Bahkan sudah pakai bayi tabung pun nggak ada hasilnya, sudah habis ratusan juta ya. Beratus-ratus juta rupiah sudah dikeluarkan, digelontorkan, sampai keadaan mereka terpuruk. Hasilnya juga tetap gak ada. Lalu saya berkata, pada pandangan Roh Kudus, kalian suami istri tidak bermasalah. Lalu tiba-tiba pernyataan itu masuk bukan hanya pada sepasang suami istri ini, juga pada rumpun persaudaraan mereka, karena kedua orang tuanya hadir di situ. Dan saya berkata, di rumah ini ada suatu pintu yang terbuka, ada satu pintu yang bisa membuat kuasa-kuasa kegelapan bisa keluar masuk ke rumahmu. Mereka terkejut, saudara. Tetapi Tuhan berpesan pada saya, jadi saya ajarkan bagaimanakah untuk menghadapi semua keadaan yang datang lewat alam, tanah, udara. Ternyata di dalam kekristenan, saudara, Roh Kudus itu mempunyai kekayaan, kemuliaan, kuasa yang luar biasa untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus mengasihi umatnya. Saya ajarkan pada mereka cara menghadapinya, lalu berkata, moga-moga kalian tidak perlu keluarkan uang, moga-moga kalian tidak perlu lagi berubah, tetapi Tuhan pesankan, apa saja yang dapat dibuat oleh tanganmu, apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan saja, tetapi bagian Tuhan, Tuhan akan kerjakan. Ternyata selang 1 bulan setelah pertemuan itu, November saya kunjungi mereka, Desember tahun 2020, si istri hamil tanpa perlu campur tangan manusia, saudara. Ini kemuliaan yang luar biasa. Kerinduan seperti Bani Korah itu, saudara. Selain kau, tidak ada yang lain yang kuingini di bumi ini. Ini harus dipahami orang-orang beriman. Yesus jawaban, Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesuslah hidup. Dia kunci dan solusi kehidupan. Di luar Dia, saudara, hanya akan menemukan keterkutukan, kata firman. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang berharap pada manusia, ya hatinya menjauh dari Tuhan. Ini kita anak-anak muda juga saya pesankan, tidak usah sibuk-sibuk menginginkan cita-cita seperti api panas membara. Hanya akan merusak jiwamu, perasaanmu. Dari satu kekecewaan pindah ke banyak kekecewaan. Berhenti untuk main cinta-cintaan, anak-anak muda. Cari Tuhan semasa mudanya. Kita belajar pada bagian pertama serial Manusia Kristus, anak-anak rohani. Sampai umur 12 tahun Tuhan Yesus sudah menghafal 5 kitab Musa. Anak-anak kita hari ini jadi satu pertanyaan, apakah mereka sudah baca kitab Musa? 5 kitab lebih dulu lah, saudara. Kejadian, Bilangan, Ulangan, Imamat, saudara. Keluaran itu, apakah mereka sudah baca? Kalau belum, berarti kita di keluarga dalam Tuhan ini omong kosong semuanya, saudara. Jangan lupa Johan, saya tidak perlu umbarkan dan beritahukan, dan tidak perlu saya promosikan sudah berapa kali Kejadian sampai Wahyu saya baca. Saya termasuk orang yang paling gila dalam kitab suci, dalam hal membaca, dalam hal berhubungan pribadi dengan Tuhan. Bahkan pagi-pagi hari pun kadang saya malah berkitab-kitab yang Tuhan suruh saya baca, sampai rasanya seperti rambutan, seperti juga durian, seperti buah-buahan, udah ngelok
pekok rasanya membacanya, saudara. Kenapa? Karena di dalamnya ada Tuhan. Karena di dalamnya itulah surat cinta dari Yesus pada kita. Kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita menemukan kekayaan, kemuliaan, kehadiran Yesus Kristus di muka bumi ini. Ada di dalamnya. Lalu di pintu rumah, di depan pintu gerbang rumah, dikatakan, "Om, mereka ingin ketemu Om." Lalu saya berkata, bukan Om tidak mau menemui mereka yang sedang menerima sukacita sorga, menerima mukjizat Tuhan, tetapi karena padamu tunjukkan Ica Kalina ini sedang mengandung anaknya yang kedua, anak dari Dr. Jeffrey Setiawan. Saya berkata, karena bayi ini Tuhan pesankan ke Ommu ini tidak menyentuh pelayanan keluargamu karena berisiko buat dia. Biarkan dia lahir ke dunia, lihat sukacitanya Tuhan, biar dia menghiasi keluargamu, dan sesudah itu Tuhan pasti akan bertindak. Jadi saudara, pelayanan pun harus dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus, harus waktu kairos, waktunya Tuhan, saudara. Kita mesti pahami ini, karena itu hari ini kita belajar siriar manusia Kristus bagian yang kedua yang bertema anak muda rohani, saudara. Kita akan melihat kekayaan kemuliaan kehidupan Tuhan Yesus, tetapi oleh karena kitab suci tidak mencatat apa yang terjadi umur 12 tahun sampai umur 30 tahun Tuhan Yesus, kita harus menggali sejarah-sejarah kitab suci, kita harus menggali kedalaman kitab suci, melihat lagi kebiasaan dan sejarah-sejarah kehidupan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ini, baru kita akan menemukan hal-hal yang indah, yang luar biasa dari kehidupan Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita lihat kebenaran firman lebih dulu di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 sampai yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 8 sampai yang ke-16. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam sukacitamu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semua itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Amin. Saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus pesankan kepada Timotius suatu perbandingan fisik dengan rohani. Latihan badania, saudara. Jadi mengelola tubuh ini, melatih tubuh ini, saudara, itu terbatas. Lebih berguna untuk latihan kerohanian, saudara. Kenapa? Kerohanian itu bisa membuat kita sehat, lurus, murni, berkualitas, teruji. Nah, demikianlah kita, kalau kita tidak melatih kerohanian dalam hidup kita, kita hidup dalam keinginan badannya, keinginan daging kita, masa-masa remaja, masa-masa keindahan kita buang sia-sia. Ada banyak umat manusia di muka bumi ini kehilangan kesempatan untuk menghargai kebahagiaan, menghargai kesempatan-kesempatan hidup. Oleh karena apa? Yang mereka kejar itu keinginan daging, keinginan fisik. Anak-anak muda dikit-dikit, apalagi sekarang didoktrinasi dengan berbagai media, anak-anak muda
sudah mulai cinta-cintaan. Ini hal-hal yang sebenarnya dalam kitab suci sudah dipesankan. Cinta itu panas seperti api, itu dapat membakar. Tidak ada manusia yang tahan. Karena itulah kitab suci mengurung anak-anaknya itu di dalam suatu pilihan bahwa setiap orang sudah ada jodoh dari Tuhan. Jadi nggak usah dicari-cari, dikejar-kejar, saudara. Ya, salah pilih tulang rusuk, rusak hidup, saudara. Ya, kepilih yang keliru, hancur hidup, dipaksakan dan kemudian Tuhan izinkan terjadi. Tidak ada bahagia sepanjang hidup. Dimulai dari kesalahan, dari keinginan. Nggak guna seperti itu lagi, saudara. Kita mesti belajar hari ini untuk masuk di kedalaman kasih Yesus, bahwa iman ini ada buktinya, bahwa di dalam pembuktian itulah kita mendasari hidup kita dengan kesabaran dan buah roh, menunggu waktunya Tuhan, saudara. Gak usah khawatir. Kalau saudara pelajari kisah hidup saya, seperti pangeran kodok memenangkan seorang putri, saudara. Demikianlah hidup percintaan saya di dalam Tuhan. Ketika calon istri saya berkata, kalau hari ini siapa yang dulu menelpon aku, dia jodohku. Itu kan sebenarnya lagi mau ngalahin Tuhan, saudara. Karena di atas gunung ketika saya berkata, Tuhan pesankan sesuai dengan apa yang Roh Kudus tunjukkan dalam penglihatan dan suara Tuhan, bahwa kamu adalah istriku. Saya berkata gitu, pulang uring-uringan, dia ambil tanda-tanda, dia minta 3 tanda, saudara. Tanda pertama, siapa yang telepon besok, dia adalah suamiku, jodohku dari Tuhan. Ini kan curang sebenarnya secara manusia. Saudara bisa melihat suatu kecurangan. Saya nggak kenal siapa dia, nggak tahu rumahnya, buru-buru nomor teleponnya. Saya nggak tahu apapun. Orang cuma ketemunya setiap hari di sekolah pelayanan misi Betani. Saudara, saya selalu duduk. Dia setiap kali datang selalu terlambat. Jadi hanya di atas gunung di saat mission trip itu ketemu cuma berapa hari, itu juga pulang duluan. Nah, siapa sangka dalam perjalanan pulang saya nyetir mobil, saudara. Ya, ada seorang ibu-ibu duduk sebelah saya, namanya Mami Tung, saudara ya. Mami ini sudah juga pada masa itu punya rasa sayang seperti anak ya, katanya. Saya ngerasa lihat Tuhan tuh kayak anak bagi saya. Jadi dalam perjalanan saya itu lagi ngobrol sama Tuhan, lagi nyetir sambil ngobrol. Karena kalau enggak akan berisiko karena ngantuk, karena tengah malam, kira-kira jam 1, jam 2 itu saya masih nyetir. Dan saat itu jalan tol belum ada, jadi kami harus jalani jalan Subang, jalan-jalan provinsi, dan masih melewati jalan Kayu Jati yang ada di daerah Purwakarta, saudara. Dan saat itu musim rambutan. Lalu Roh Kudus berkata pada saya, nak, lihatlah kiri kananmu. Saya lihat hamparan ya pedagang rambutan tuh. Saat itu kan saudara tahu banyak lampu rambutan itu berkilauan, merahnya, kuningnya, hijaunya ya. Banyak sekali gerobak-gerobakannya. Lalu saya bilang, wah, luar biasa indahnya Tuhan, saya berkata. Merah bukan, kata Tuhan, ya merah, saya berkata. Si Mami Tung ini mendengar suara Johan mau beli rambutan. Kepengen rambutan. Ya, hai, kamu mau rambutan, katanya. Saya lihat lagi nyetir. Belum sempat saya jawab, langsung minggir, biar Mami beli. Ya, jadi minggir, beli rambutan. Saat beli rambutan, dicobainya tengah pagi hari buta itu, manis, enak ini. Ambil berapa kerencengan dulu. Wah, Elsie udah pulang duluan, beli juga buat dia lehan, katanya. Saya ya nggak jawab apa-apa, cuma dalam hati, ini apa ya gitu. Lalu lagi jalan lagi, dan perjalanan itu jam 3:30 itu kemudian Mami Tung ini berkata, saudara, ada baiknya kita kirim rambutan ini ke rumah Elsie, katanya. Dia lihat saya, kamu tahu rumahnya di mana, Han? Saya geleng-geleng sambil pegang setir. Teleponnya? Enggak tahu. Wah, ini mana kamu? Katanya itu jodoh dari Tuhan, tahu apa juga nggak tahu apa-apa, katanya. Ya memang nggak tahu apa-apa. Saya bilang, itu Tuhan, bukan saya kok. Lalu dia berkata, oke, kita ke rumahnya deh sebelum kamu antar Mami pulang, katanya. Dan sebelum kamu kembalikan mobil ini ke Daniel, katanya ya.
Itu mobilnya Pak Dani yang ditinggal. Orangnya pulang duluan sama Bu Elsie saat itu. Jadi dia cari telepon Daniel. Jam 4 pagi lewat kami masuk di Jakarta, ya. Dan dia telepon, saudara. Yang angkat Bu Elsie pagi itu. Shalom, ini Elsie ya? Ini siapa ya? Ditanya. Dia sodori teleponnya ke saya, saudara. Jadi waktu saya angkat, halo Shalom. Diam, saudara. Itulah silent night-nya, saudara. Silent morning-nya. Itulah silent-nya sorga. Tuhan mengalahkan tanda-tanda yang diminta manusia. Jadi gak usah khawatir lah anak-anak. Saya pesenlah kepada anak-anak muda. Sudahlah, bertenanglah. Nggak usah pakai jurus monyet-monyet naik genteng, ya. Gak usah pakai jurus kambing bergincu, berbedak, berlipstik. Stoplah semua itu. Marilah kejar inner beauty di dalam dirimu. Yesus yang makin besar, Roh Kudus yang memancar, firman yang keluar setiap perkataanmu itu seperti bibir yang ranum, bibir delima. Karena akan ada kebahagiaan dari Tuhan pada waktunya. Jadi gak usah susahin diri lah dengan permainan perasaan-perasaan yang seperti itu. Zaman now memang semua begitu, tapi lihat kerusakan di mana-mana. Belajar lihat sejarah. Ada berapa banyak dalam kehidupan orang punya uang, orang punya kekayaan, orang punya popularitas, gagal percintaan, mati, bunuh diri. Banyak banget, saudara. Bahkan zaman saya dulu pendekar Raja Wali, salah satu artisnya juga bunuh diri pada lagi ngetop-ngetopnya, saudara. Ya, apakah mau mengikuti jejak kebinasaan seperti itu, ataukah kita mau mengikuti apa yang sebentar diajarkan dalam kitab suci? Ini Tuhan pesankan. Dari awal sudah dikatakan bahwa latihan rohani, saudara. Melatih diri, punya waktu penyembahan, punya waktu berdoa, punya waktu baca firman, punya waktu sharing firman, punya waktu mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dan melakukan amanat Tuhan Yesus. Itu penting. Nah, dipesankan juga anak-anak rohani, anak muda rohani, langkah tangga dimensi ini supaya punya keteladanan, ya. Keteladanan di dalam perkataan, kata-katanya manis, kata-katanya penuh nasihat. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa kebiasaan Tuhan Yesus kalau menjawab sesuatu melepaskan juga pertanyaan sesuatu. Jadi, sudah makan belum, Nak? Sudah, Papa sudah makan belum? Itu manis, ya. Itu keren, ya. Perkataannya jadi teladan. Nak, gimana kuliahnya? Bagus. Papa, bagaimana kabarnya hari ini? Wah, itu saudara, panjang umur satu rumah kalau bisa mempraktekkan kebiasaan Tuhan Yesus ini. Teladan tingkah lakunya smile. Lihat Pak Johan ini, saudara. Nggak ada orang yang pernah tahu saya lagi miskin atau lagi kaya, saya lagi diproses atau lagi diberkati. Orang nggak tahu karena saya nggak pernah terikat hal-hal duniawi. Kemana-mana jalan, dompet kosong pun saya jalan. Kenapa? Karena bagi saya hidup ini lebih dari semua itu. Apalagi hidup sebagai terang dan garam kehidupan, tidak mau mengikatkan diri dengan apapun kecuali Roh Kudus dan firman. Hidup dalam kemerdekaan, teladan dalam kasih. Bicara kasih, saudara, saya menerima hal-hal yang saya publish karena sebagai penghargaan bukan hanya kepada orang-orang bangsawan Tuhan, kaum ningrat Tuhan, orang-orang cinta Tuhan, orang-orang yang mengasihi kami, bukan sebatas penghargaan kepada manusia, terutama kepada Tuhan, saudara. Kenapa? Karena nggak semua orang, saudara, punya kemurahan hati. Kalau bicara baik, semua orang di dunia ini kalau saudara baiki, dia akan baik. Kalau saudara jahatin, dia akan lebih jahat. Itu hukum dunia. Tapi kalau orang bermurah karena Tuhan, mentaati suara Tuhan, memberkati karena perintah Tuhan, itu harus dihargai dalam kehidupan, saudara. Saya publish, saya nggak malu, saudara. Ya, tumpeng itu saya publish minggu lalu, saya nggak malu. Kenapa? Karena memang itu apa adanya seperti Injil. Ya, Petrus di hati Tuhan dipublish, saudara, ya. Tapi juga Yesus bakar ikan, kasih murid-murid makan, dipublish, ya. Gak usah malu, memang itu transparan, kejujuran dalam pelayanan, kejujuran keluarga Dejo, nggak usah pusing. Nah, yang ngirim berkat-berkat makanan itu juga, saya juga, saudara, lakukan hal-hal yang saya bilang, Tuhan, kau begitu mencintai keluarga-keluarga ini. Kadang-kadang kami digerakkan hanya untuk pergi beli roti unyil ke Bogor, ngirim tengah malam, saudara. Bukan pakai gosen atau
Grab atau ojek, nganter sendiri disuruh Tuhan. Bu Angel tuh ketek sama anak saya Rewel, sama Ricci, sama saya tuh ketok pintu nganter supaya roti hangat-hangat yang diperintahkan Tuhan itu sampai. Nganterin asinan, saudara, asinan Bogor, saudara. Bahkan saudara, saya ini harus mikul kadang-kadang pohon ara yang saya sendiri ya pohon ara. Pohon aranya ketika, Pak Johan, pohon ara, tante sudah berbuah, puji Tuhan, sudah tante makan buah pertamanya manis enak. Saya melihat ini sebuah timbal balik hubungan yang Tuhan pakai dalam kehidupan, bahwa kita ini adalah duta-dutanya Tuhan. Kita ini messenger-messengernya Tuhan. Kita ini rekan sekerja Tuhan. Kita inilah orang-orang yang diurapi Tuhan, yang kasih Yesus nyata ketika kita mau bertindak, kita mau melakukan hal-hal yang di dalam tindakan kasih, saudaraku. Ada yang support saya ya di dalam studi saya S2, S3, ada yang support saya, saudara. Apakah saya diam? Saya terus menaburkan doa. Saya terus menyebut nama mereka di hadapan Tuhan. Kokohlah mereka, diberkati Tuhanlah mereka. Apakah saya harus diam ketika orang-orang memberkati saya? Tidak, saudaraku. Karena ini kebiasaan Yesus. Ketika kita menerima, Kitab suci berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang kita terima itu sudah Tuhan beri. Kita masih ambil dan kemudian kita masih seraikan lagi, saudara. Ya, maka bertambah-tambahlah semua. Karena kitab suci ini ada satu hukum rahasia yang penting. Barang siapa punya, ya, punya, saudara, dia diberi sehingga berkelimpahan. Jadi kalau saudara punya keteladanan kasih ini, memutar roda berkat Tuhan, membagi, menyemaikannya lagi, ya, tidak menumpuknya jadi harta karat, ngelat, dan jadi tumpukan yang tidak ada manfaatnya. Tapi saudara terus melakukan hukum tabur tuai, semai lagi, salurkan lagi semua hak kewajiban itu saudara lakukan dengan taat. Bagian negara kembalikan ke negara, pajak lapor pajak, bayar pajak. Bagian Tuhan kembalikan ke Tuhan. Biarkan hamba-hambanya, abdi-abdinya, biarkan rumah-rumah Tuhan yang mengatur semua yang ada. Tangan kiri memberi, tangan kanan nggak perlu tahu. Kita hidup dalam ketulusan. Pembuktian ini ada, saudara. Tidak akan berkekurangan generasi keturunan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang setia melakukan firman Tuhan. Anak cucu saya adalah buktinya, saudara. Istri saya taat di dalam kehidupan. Bayar persepuluhan, bayar persepuluhan. Pelihara anak asuh, pelihara anak asuh. Rekening nggak punya, nggak apa-apa, kosong. Yang penting Tuhan senang. Lihat, apakah kami karena nggak punya apa-apa, lalu kalau hujan kami harus tinggal di bawah pohon? Tidak, saudara. Apakah anak-anak saya dibikin susah? Pak Johan dulu punya rumah kontrakan ikut mamanya seupil, lalu anak-anaknya tinggal seupil lagi? Enggak. Ukuran kamar anak-anak saya sebesar rumah kontrakan mama saya. Karena kitab suci berkata, I am the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Lihat, semakin generasi semakin diberkati. Sampai Yusuf, kemuliaan semakin besar. Ditarik dari Abraham sampai Yesus. Kemuliaan Tuhan itu isinya adalah pembelajaran proses pendewasaan anak-anak manusia, saudara. Kita belajar itu hari ini, saudara. Teladan kesetiaan. Apakah saya tidak memberi contoh yang disebut setia? Saya sering berkata pada anak-anak saya, kalian belum mengerti yang papa buat. Muka papamu ini, coba saudara kasih komentar, termasuk golongan berapa kalau ukuran 10 ketampanan yang diukur, saudara. Coba saudara nilai berapa ukuran ketampanan orang yang sudah mendekati umur 50 tahun seperti Pak Johan ini. Apakah nggak laku? Laku keras, saudara, apalagi diurapi Tuhan. Tapi apakah saya lakukan seperti yang kebiasaan di bawah langit ini, 1 hari 1 bulan istri meninggal kawin lagi? No. Karena saya punya Tuhan, hidup saya adalah pilihan yang dari Tuhan, kehendak Tuhan. Saya minta tanda-tanda yang dari Tuhan, dan tanda-tanda itulah sebagai pernyataan apa yang Tuhan mau di hidup saya, biar Tuhan yang tentu. Karena saya belum mengerti, karena mereka tidak pernah melihat seberapa besar kehidupan ini. Kalau melihat, mereka akan tahu punya seorang papa teladan buat mereka dalam hal setia. Apakah hari ini ketika segala sesuatu sulit, saya persulit anak-anak saya? Enggak, saudara. Sejak istri saya meninggal, saya selalu buka pintu buat anak-anak saya. Saya lihat, Yoel mau makan apa, makan.
Nggak pernah saya bilang, awas ya, nanti jadi gembrat gendut ya, langsung semua hidupnya. Nggak ada. Pernah papa marahin begitu? Nggak pernah. Saya selalu berkata, Tuhan maunya apa di anak-anak, papa dukung yang Tuhan mau. Nanti pada waktunya kalian akan dewasa, akan bisa mengelola. Dan hari ini siapa sangka saya meniru cara masa muda hidup saya. Olahraga, badminton, ya, makannya dijaga, turun 30 kilo lebih. Itu kan hal yang baik, saudara. Tidak perlu kita paksakan, karena manusia kalau dipaksakan, saudara, berontak. Ya. Semakin kita kasih tahu, semakin kita kasih perhatian, dia nggak sadar semua itu. Itulah sifat dosa asal, sifat pemberontakan anak-anak manusia. Tapi kalau kita punya roh Tuhan, saudara tahu, ada dua hal di dalam kehidupan ini. Tetapi satu sumbernya, semua akan lari kepada cahaya. Kalau pohon yang mengerti kehidupan, saudara geser, dia akan larinya mengikuti cahaya. Tapi kalau yang nggak ngerti kehidupan, mesti dikasih kawat supaya mengikuti arah cahaya. Jadi saudara mau dengan kerelaan hati, kesadaran, kedewasaan untuk bertumbuh ke arah Yesus, ataukah nanti hidupmu dikawatin Tuhan, saudara. Sana sini dibikin sulit, sana sini dibikin keras, sana sini terpojok, sana sini buntu, sana sini serba yang nggak nyaman. Akhirnya saudara pada satu titik baru sadar, iya ya, kalau buat terusin ke sini mati, hancur garis keturunan, hancur semua kehidupan dan masa depan. Ya sudah, rela. Nah, saat saudara rela, saudara akan menemukan kembali betapa baiknya Tuhan itu. Dia Bapa yang baik. Teladan di dalam kesucian. Kesucian, saudara, nggak perlu saudara nilai dengan cara penilaian yang sempit. Ya, kalau orang mau berzina, saudara kungkung seperti apapun, dia tetap nyuri dan berzina, saudara, ya. Tapi kalau orang mencapai titik kedewasaan, saudara, maka saya selalu menyebut mereka adalah kaum bangsawan Tuhan. Kalau nggak percaya, saya bisa mematahkan kata, kucing dikasih ikan pasti makan. Itu tidak semua kucing mau makan ikan, saudara. Ya, I let you know this lesson, saudara. Ya, kucing yang suka makan ikan itu kucing kampung, saudara. Ya, tapi kalau kucing ningrat, dia kalau udah biasa makannya makanan kaum ningratnya, ya, kamu kasih ikannya cuma lihat-lihat, saudara, ya. Kenapa? Kebiasaan hidup ini akan mempengaruhi siapa kita, akan membentuk siapa kita. Karena itulah kita belajar manusia Kristus ini melihat kebiasaan-kebiasaan Tuhan Yesus untuk bisa kita menangkap hal-hal yang baik, kita terapkan dalam kehidupan pribadi kita, pada rumpun garis keturunan kita. Kita akan melihat perbedaan yang mencolok orang yang hidup bersama Yesus dengan orang-orang yang hidup bersama dunia, saudara. Ini harus kita pahami sama-sama. Nah, bagaimanakah keteladanan itu terbentuk? Semua itu kasih karunia. Dan bagaimanakah kasih karunia itu bisa kita dapatkan? Bagaimanakah kasih karunia itu bisa kita jaga? Bagaimanakah kasih karunia itu bisa semakin berlipat kali ganda? Dalam kitab suci sudah diajarkan di dalam surat-surat Rasul Paulus, dikatakan bertekun membaca kitab suci. Kembali harus baca kitab suci. Kalau nggak baca kitab suci, hidup udah selesai, saudara. Imanmu akan berhenti, akan stuck. Meskipun engkau sudah lama ikut pelayanan, engkau sudah lama hidup di sisi orang-orang yang diurapi Tuhan, meskipun engkau sangat sibuk di dalam pekerjaan-pekerjaan rohani, engkau rajin bertekun dan membaca kitab suci, mata airnya mampet, saudara, ya. Berhentilah, saudara, dari semua kemalasan, dari semua keraguan-raguan itu. Baca kitab suci. Baca, minta pencerahan Roh Kudus, minta tuntunan Tuhan supaya kitab suci itu jadi hidup di dalam hidupmu. Maka ketika engkau merasakan kitab suci seperti surat cinta Yesus, engkau akan haus lapar dan terus ingin baca, saudara. Ya. Coba saudara bertanya jawab sedikit. Binatang apakah yang pertama kali diciptakan di muka bumi? Nah, saudara akan temukan ada dalam kitab suci. Saudara akan bisa menangkap kekayaan kemuliaan di dalamnya, ya. Mukjizat apakah mukjizat pertama yang Tuhan Yesus buat? Ada dalam kitab suci. Lalu fokus pada panggilan hidup, saudara. Kalau kita dipanggil untuk full time, ya kita full time. Tetapi ada banyak kali pelayanan ini ternodai oleh karena para full timer Tuhan
tidak dibekali pendidikan sekuler, pekerjaan sekuler. Pada akhirnya ketika baru terima sedikit berkat keuangannya, jadi urak-urakan, jadi euforia, jadi terkamirkan roh-roh OKB, saudara ya. Maka akhirnya orang-orang melihat, wah, mereka pesta pora di balik kepercayaan umat Tuhan yang menyalurkan persepuluhan, persembahan kasihnya, saudara. Saya berdoa hal-hal seperti ini di tahun 2020 sampai 2022 ini selesai, saudara. Jangan ada lagi orang-orang yang hidup tidak jadi teladan di dalam pelayanan. Kemudian ketika kita dipanggil melayani, tapi kita diberi juga kesempatan untuk tetap berkarya dan bekerja dan berkarya di dalam sekuler, teruskan. Untuk jadi seorang hamba Tuhan tidak mesti harus jadi pendeta. Untuk menjadi orang yang mengabarkan Injil tidak mesti tergabung di dalam organisasi. Karena everyday is penginjilan, saudara ya. Setiap hari kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Kalau kita dipanggil tidak ada ambil bagian di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di dalam full timernya Tuhan, tapi kita dipanggil untuk memberi dengan karunia karena dilipat gandakan dengan kekayaan dan materi, lakukan, semai, dukung pelayanan, dukung misi-misi penginjilan, dukung rumah-rumah Tuhan, dukung abdi-abdi Tuhan. Lihat mereka yang kekurangan, dapur hamba-hamba Tuhan yang nggak ngebul, dukung. Kenapa? Karena kalau orang berkecukupan, hatinya lebih akan sungguh-sungguh terfokus untuk Tuhan, saudara. Ini semua kita saling melengkapi dalam kehidupan ini. Oleh karena itulah, saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan pesankan ini, kita mesti memahami bahwa pada masa muda rohani ini kita juga dibentuk. Perhatikan ya, ada satu nasihat yang cukup tegas. 2 Tesalonika 3 ayat 10 dan 11 dikatakan begini. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jadi ada peringatan juga. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Aduh, kitab suci, saudara. Ya. Maka Tuhan Yesus berkata, Bapakku bekerja, aku bekerja. Selagi siang aku bekerja, karena ada datang masanya waktu malam, waktu gelap, aku tidak lagi bisa bekerja. Jadi kalau saudara menyia-nyiakan waktu dalam hidupmu, ada masanya nanti gelap itu datang, kematian, penyakit, deraan hidup datang, sudah terlambat untuk mau mengumpulkan harta di surga. Ketika memiliki segala sesuatu, kita nggak peduli dengan Tuhan, kita nggak peduli kitab suci, kita nggak peduli kewajiban kita dalam Tuhan. Dan ketika masa-masa akhir kita baru sadar, semua sudah digerogoti belalang pelahap, penyakit, kehancuran hidup, kehancuran keluarga, kehancuran ekonomi, baru mau susul-susulan, terlambat. Sejak dinilah kumpulkan harta bagimu di surga, saudara. Itu penting sekali. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini penting untuk disadari. Mulut ini, saudara, mesti kita kuasai. Karena lidah ini seperti api, saudara, yang bisa membakar. Ada banyak hal dalam kehidupan. Yesus sudah pesankan, setiap perkataan yang sia-sia yang dikeluarkan di hari penghakiman harus dipertanggungjawabkan. Jadi berhentilah, saudara. Jangan keluarkan hal-hal yang negatif, kata-kata yang memfitnah, kata-kata hoax, kata-kata yang tidak ada berkatnya. Berhenti dari semua itu. Dipesankan supaya kita mempergunakan karunia Tuhan. Jangan lalai untuk mempergunakan karunia-karunia dari Tuhan. Mengawasi diri sendiri. Ini penting, saudara. Ada banyak kali di dalam kehidupan ini kita sibuk ngurusin orangnya, sibuk menilai hidup orang, menghakimi hidup orang. Diri sendiri terabaikan. Diri sendiri nggak pernah bercermin, nggak pernah berefleksi, nggak pernah mengkoreksi diri. Dikatakan mengawasi ajaran pada diri sendiri, karena dari semua itu dipesankan, buah dari segala sesuatu itu adalah keselamatan pada diri kita. Jadi hamba-hamba Tuhan juga harus menyadari keselamatan itu ada di saat kita mengajar, di saat kita menyatakan hati Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Kalau kita curi kemuliaan di baliknya, keselamatan hilang setelahnya. Demikian juga orang-orang yang kita bimbing, yang kita ajar, yang kita khotbahkan itu juga mengalami kehancuran. Kenapa? Karena ketidakmurnian di dalam penginjilan, ketidakmurnian di dalam pemberitaan nama Tuhan, buah-buahnya menghancurkan kehidupan banyak orang. Maka saudaraku,
Ada banyak kita dengar suara-suara. Ada banyak kita dengar medsos kirimkan kepada kita berita-berita. Neraka isinya penuh, saudara. Mereka berteriak-teriak. Bahkan yang terkenal semasa-masa tempo dulu berkata, jangan lagi dengarkan lagu-laguku, karena semakin dinyanyikan aku semakin tersiksa di neraka. Karena isinya, saudara, nyanyian kehancuran, nyanyian patah hati, nyanyian kematian semua, saudara. Mari hari ini anak-anak muda harus menyadari semua lagu rohani itu diilhami dari kitab suci. Tapi tidak semua nyanyian itu datang dari roh Tuhan. Ada juga yang muncul dari jeritan jiwa yang dibalut dengan rohani. Tetapi carilah yang datang pada dimensi roh. Makanya disebut praise and worship, puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Selain kita menyanyikan kebesaran Tuhan, tapi kita juga memberi penyembahan jiwa kita, hati kita, hidup kita. Tuhan disenangkan. Saudara, apakah saudara pernah menyadari dalam kehidupan seringkali kita merasa waktu berjalan lambat sekali, tapi ada juga kalanya kita merasa waktu berjalan cepat sekali. Kalau saudara baca kitab suci, saudara menemukan Tuhan Yesus umur 8 hari disunat, kemudian lakukan pentahiran, pengudusan, penyerahan. Lalu sesudah itu diungsikan ke Mesir. 12 tahun minggu lalu kita belajar tentang Beth-Sefer. Hikmat pengertian, exciting spiritnya keluar ketika dia bertanya jawab dengan alim ulama di Bait Allah. Lalu kita menemukan jeda yang cukup panjang, saudara. Ada 18 tahun, saudara. Kemanakah perginya Tuhan kita? Saya selalu mengkhotbahkan pada dimensi pengertian saya bahwa dia sedang mengabdi kepada kedua orang tuanya. Karena Yusuf adalah tukang kayu, pasti Tuhan Yesus terlibat bantu papanya, ya. Seperti halnya kebahagiaan di dalam satu rumah itu tanda kerukunan. Di rumah ini karena kami ingin menyenangkan papa. Sejak mama saya meninggal dunia, akuarium, ada ikan-ikan, ada burung, ada ayam. Menyenangkan seorang papa, tapi juga jadi kesenangan pada akhirnya buat kami. Itulah hidup, harmoninya hidup, saudaraku. Nah, kita temukan di dalam catatan sejarah dan kebiasaan bangsa Yahudi, anak-anak muda Yahudi, orang-orang pilihan di Israel. Hari ini apa yang mereka lakukan? Pada umur 12-15 tahun, mereka masuk di sekolah yang bernama Bet Midrash. Bet Midrash itu diterjemahkan dalam bahasa sehari-harinya artinya adalah rumah belajar. Kalau pada Beth-Sefer dia harus membaca 5 kitab Musa. Di Bet Midrash ini mereka harus membaca kitab Kejadian sampai Maliaki. Perjanjian lama itu mereka harus baca sampai selesai dan harus hafal. Jadi masanya masa yang pendek loh, saudara, ya. Kalau kita lihat Beth-Sefer 6-12 tahun, 6 tahun ini 12-15 tahun, cuma 3 tahun loh. Ternyata pada masa inilah ada banyak sekali ketakutan akan gagalnya anak-anak muda rohani di Israel. Maka orang-orang tua mulai mengajarkan bisnisnya pada anak-anaknya. Mereka menaruh sebuah harapan, anaknya terus lurus menyelesaikan Bet Midrashnya, tapi kalau sampai gagal, minimal anak-anaknya akan mengambil bagian dalam bisnis orang tuanya. Jadi saudara, hari-hari ini ada banyak di antara kita, saudara, menyekolahkan anaknya, tapi tidak pernah memperkenalkan bisnisnya kepada anak-anaknya. Sehingga ketika anak-anaknya selesai sekolah, tamat sekolah, bingung mau kerja apa. Karena dari awal nggak pernah dibekali dengan pengetahuan bisnis keluarga. Tapi kalau di Israel, mereka ajarkan selain sebagai sebuah cadangan kalau gagal, tapi mereka juga berharap anak-anaknya sejak dini memahami dunia bisnis orang tuanya. Ini luar biasa sekali. Di Bet Midrash ini
kita tahu Tuhan Yesus selesaikan. Nanti minggu depan kita akan lihat kelengkapannya. Tapi saya berdoa, berharap hari ini anak-anak Tuhan bisa melanjutkan pembacaan dan perenungan kitab suci. Selesaikan perjanjian lama, Kejadian sampai Maliaki. Nanti saudara akan menemukan cikal bakal mengapakah kehidupan dari perjanjian lama sejak karya penciptaan Tuhan sampai hari nanti langit baru, bumi baru. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, saudara. Kalau saudara juga nanti ributkan soal persembahan, saudara akan melihat persembahan-persembahan sejak perjanjian lama, dan kemudian seakan-akan hilang di perjanjian baru. Karena akan ditanya, ya Maliaki catat persepuluhan, tapi perjanjian baru kan tidak ada persepuluhan. Saudara, baca baik-baik kitab suci, saudara akan menemukan mereka tidak pakai persepuluhan, mereka pakai perseratusan, saudara. Dikatakan mereka menjual segala kepunyaannya pada Kisah Para Rasul, dan kitab Kisah Para Rasul itu tidak ada bagian akhirnya. Baca baik-baik, saudara akan menemukan karya Roh Kudus belum selesai, karena kitab itu belum ditulis selesai, saudara. Ya, mereka menyerahkan dan menempatkannya di bawah kaki rasul-rasul. Nah, oknum-oknum rohani, kekeliruan, kesesatan rumah Tuhan, kehidupan rohani akhir zaman adalah mereka tidak meniru cara hidup gereja mula-mula, mereka tidak meniru cara hidup rasul-rasul. Kita meletakkan segala yang mereka jual itu bukan kepunyaan mereka lagi, kepunyaan bersama, kepunyaan Tuhan semua itu. Dan rasul-rasul tidak dikatakan membeli BMW, Mercedes-Benz, membangun rumah, beli berlian, cincin, memperkaya dirinya keliling dan kemudian tampil luar biasa. Itu penyesatan yang luar biasa di akhir zaman. Kitab suci berkata rasul-rasul menarik diri dari kebiasaan pelayanan meja, menolong fakir miskin, orang telantar, janda-janda tua, bencana-bencana berbagai kota. Mereka sempat lewat keuangan-keuangan itu. Karena sibuk begitu mereka kurang bertekun dalam kitab suci, hingga rasanya ada yang kurang di dalam pencabaran, pengajaran, pendalaman firman. Mereka menarik diri, mulai memilih 70 orang, ya saudara. Mulai memilih orang-orang yang dianggap pantas menggantikan mereka dalam pelayanan meja. Mereka memilih menutup dirinya dalam kesunyian bersama Tuhan, fokus doa, fokus baca firman, fokus pada pengajaran akan firman. Ini yang saya kagum pada karya gereja mula-mula yang Roh Kudus ajarkan kepada kita. Maka saudara mesti baca. Kalau saudara baca, saudara akan menemukan bahwa segala hal di dalam tatanan kitab suci itu rapi, tetapi hari ini prakteknya disalahgunakan, saudara. Karena itu, saudara, gereja-gereja Tuhan tahun 2020, 2021, 2022 ini dalam proses belajar lagi dari Roh, harus kembali pada kitab suci. Hidup menurut pimpinan Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, hidup murni mengikuti apa yang ada di dalam firman Tuhan. Tidak boleh lagi menyimpang, karena masa kedatangan Tuhan Yesus itu makin dekat, saudaraku. 2 hari yang lalu Bu Angel berkata pada saya, Pak, keluarga dari Papua minta Bapak doakan mama mertua mereka yang ada di Manado sedang sakit. Nanti kalau saya atur doa langsung, Bapak nggak keberatan ya? Saya geleng-geleng kepala dan tersenyum. Lalu sore menjelang malam Bu Angel tunjukkan video, Pak, ini tadi pagi begini, sekarang sudah begini. Dan saya begitu lihat videonya, Roh Kudus berkata pada saya, sudah waktunya kembali pulang. Waktunya kembali pulang. Lalu saya berkata, Bu Angel, kasih tahu keluarga yang di Papua, kalau Tuhan gerakan pergi, kalau Tuhan gerakan kembali, kalau Tuhan gerakan untuk datangi orang tua dan mertuanya, berangkat, tidak usah tunggu. Bu Angel karena bahasanya santun, saudara ya, difilternya dengan sopan supaya tidak bikin rasa sedih berlebihan, supaya tidak merasakan kecemasan. Dibuat Bu Angel tuh bahasanya santun sekali, saudara. Dan Tuhan tetap pada keputusannya. Ya, setelah disampaikan, keesokan harinya meninggal dunia. Ya. Ini adalah seorang omong dari FAM yang terhormat, yaitu FAM
keluarga Karamoy, saudara ya. Rest in peace, turut bela sungkawa sedalam-dalamnya untuk keluarga Pak Hengki dan istri dari Fam Karamoy, untuk semua keluarga Karamoy. Dari kediaman keluarga De Johan kami turut bela sungkawa. Oma sudah kembali ke rumah Bapak. Biarlah berkat warisan nenek moyang yang terbaik itu turun anak cucunya yang masih hidup, mantu-mantunya semua diberkati Tuhan. Haleluya. Nah saudara, pada kesempatan ini saya mau ajak saudara melihat anak muda rohani ini pada contoh-contoh saudara. Karena waktunya supaya tidak terlalu panjang, saya mau ajak saudara melihat contoh-contoh yang ditulis dalam kitab suci. Kita akan belajar melihat beberapa contoh saja saudara. Mari yang pertama kita lihat Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai yang ke-15. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 15. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirit gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan nampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Tetapi jawabnya kepadanya, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Amin. Bangsa Israel menyimpang hidupnya dari firman Tuhan. Ini kuncinya yang harus kita pahami. Ketika kita hidup menyimpang dari firman Tuhan, belalang pelahap, belalang kuncup, belalang pengeriap, pencobaan, berbagai hal datang dalam kehidupan. Bahkan saya boleh bagikan kepada saudara seperti yang saya tuliskan di dalam rema, di dalam grup Facebook Father's Miracle, ada 7 hal yang bisa datang saudara. Yang pertama adalah penindasan. Penindasan itu tekanan, perlakuan ketidakadilan. Yang kedua kesesakan. Kesesakan itu pasti kita tahu dengan satu kata, stres ya saudara. Kemudian ketiga, penganiayaan. Penganiayaan itu bicara tentang bagaimanakah diperlakukan tidak adil, saudara. Yang keempat, kelaparan. Kelaparan ini bicara tentang susah cari duit. Duit baru pegang sedikit, hilang. Seakan-akan rezeki syarat. Ini itu serba rugi. Dan ini itu serba susah. Pokoknya susah. Yang kelima, ketelanjangan. Ketelanjangan bicara tentang suatu kehidupan kehilangan hormat, saudara ya. Kita berbuat sesuatu tanpa kita sadar, kita sedang mempermalukan diri kita sendiri, saudara. Ini tentang ketelanjangan. Yang keenam, bahaya. Bahaya bicara tentang penyakit. Pandemi ini sedang masuki bagian yang keenam, yaitu bahaya. Tetapi juga masuk juga pada bagian yang ketujuh, yaitu pedang. Pedang adalah kematian. 7 tingkatan ini akan memisahkan kita dari kasih Yesus kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, kita belajar lewat kehidupan pria muda yang bernama Gideon, saudara. Ini pesan untuk gender kaum pria, anak-anak muda kita, gender pria. Tapi juga buat semua anak-anak muda, bahwa kesusahan suatu bangsa, kesusahan seluruh dunia adalah kesusahan yang akan menimpa semua orang. Tetapi kalau kita ikuti secara mendasar, di tengah kegelapan, sebenarnya kalau kita bisa lihat, masih ada kelap-kelip terang. Tapi terangnya terlalu sedikit dibanding kegelapan. Maka seakan-akan seluruh dunia sedang susah, tapi sebenarnya tidak. Bahkan ada satu anak Tuhan datang
di hari ulang tahun saya dan berkata, dia cerita, dia berkata, yang, misalnya niru suaranya ya, yang, ini Ci Angel ngundang mau syukuran ulang tahunnya Om. Suaminya berkata, oh kita mesti datang, itu mentor kita loh, kita harus datang ya. Om datang, tapi saat mau datang proyek juga. Maka dia berkata, aku ngurusin proyek, kamu pergi ke tempatnya Om Johan. Ini keluarga yang luar biasa ya. Dia tahu membedakan kepentingan Tuhan. Mereka dikatakan siap sedia untuk jadi berkat dalam kehidupan. Dan saat datang, dia berkesaksian karena ada beberapa orang juga mendengar itu. Tahun 2016 dia bercerita dan ada banyak kelucuan, saudara ya. Diberkatin sama melalui Om Johan, diberkatin banjir rezeki. Diberkatin sama melalui Om Johan, diberkatin banjir rezeki. Diberkatin sama melalui Om Johan, diberkatin banjir rezeki. Tentang bagaimana kalau saudara sudah dengar kesaksiannya, bagaimana mereka harus melepas apa yang Tuhan suruh saya sampaikan, kesayangan dia yang membuat istrinya cemburu. Dan saya juga berkata suaminya, kamu penuh duri, sombong. Saudara, hal yang saya berkata saat itu luar biasa. Mereka mengalami metamorfosa, perubahan manusia lama ke manusia Kristus yang baru. Dia berkata, kalau tidak di 2016 itu kami dibimbing, dimentoring, dan tidak diubahkan Tuhan, mungkin hari ini kami sudah ambil bagian dalam kegelapan terseok-seok dengan 7 kesusahan besar itu. Dia berkata, lihat hari ini Tuhan pelihara kami dan berkati kami. Tidak lama saya bimbing, cuma setahun lebih, saudara ya. Dan dia berkata, kami masih ada janji sama Om Johan, mau ikut Om Johan satu rumpun keluarga ke Israel Holy Land untuk 12 pintu gerbangnya. Haleluya, saudara. Jadi saya berkata, Tuhan itu dahsyat sekali. Jadi kita bisa lihat, ketika semua kesusahan besar itu akan mulai berakhir kapan? Ketika semua kesadaran masuk, doa pertobatan itu terpenting. Bangsa Israel setelah disesat 7 tahun oleh bangsa Midian, mereka bertobat, mereka mencari wajah Tuhan, menangis meraung-raung, mencari wajah Tuhan, lalu Tuhan mengutus nabi. Ya, ini selalu begini cara kerja surga. Akan ada suara Tuhan lewat nabi Tuhan. Kalau perjanjian lama nabi Tuhan adalah orang-orang khusus, di perjanjian baru ada banyak doktrinasi berkata nabi sebatas fungsional dan tidak terlalu banyak lagi hal nabi disingkapkan. Tapi saya ingin beritahukan saudara apa yang dipesankan Roh Kudus pada saya, bahwa masih ada nabi-nabi seperti perjanjian lama pada masa kini, hanya sedikit, saudara. Saudara harus kenali mereka yang menjadi nabi-nabi Tuhan, sedikit jumlahnya. Sebagian besar memang hanya fungsional, mirip-mirip seperti nabi, tapi tidak ada pada jawatan nabi, hanya sebatas untuk melengkapi rumah Tuhan. Tetapi yang punya jawatan nabi, saudara, yang memang dipanggil sebagai nabi Tuhan, itu ciri khas perjanjian lamanya kental di mereka, saudara. Jadi kita mesti pahami sampai titik itu. Dan ketika Nabi bicara atas nama Tuhan, ya bangsa Israel, orang-orang beriman yang mengalami kesusahan itu dibukain salahnya. Nah ini, ketika kita sedang dalam kebodohan, kita sedang keras kepala, tegar tengkuk, kita tidak mau dengar suara Tuhan. Kita lari dengan nyanyian mengasihani diri sendiri. Kita kejar semua perhatian orang, seakan-akan semua orang harus tahu aku lagi susah loh, ya. Kita tulis semua hal-hal yang seakan-akan kita berpikir orang sedang lihat kita, akan kasihan sama kita. Saudara, berhenti sampai titik itu. Kamu sedang menelanjangi dirimu sendiri, saudara. Tidak ada pertolongan, bukan? Yang ada semakin dalam, terperosok, sampai saudara hampir sisa tinggal seleher, lumpur kesusahan, keputusasaan, kekecewaan sudah menenggelamkan hidupmu. Maka Yesus berkata, berbahagialah orang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Itu titik sisa, sudah dekat hidup, saudara. Kalau saudara masih tidak menyadari ini, tenggelam masuk dunia absintus, kepahitan membunuh hidupmu.
Bukan hanya membunuh engkau, nanti kalau engkau lengah masuk pada titik bagian yang ke-6, ke-7, penyakit dan kematian merenggut orang-orang yang engkau sayangi, engkau baru sadar saat itu. Semua terlambat. Tidak semua orang kuat menghadapi ujian-ujian seperti itu. Saya salah satu orang yang saya berkata, kalau bukan dipegang Tuhan, mungkin sudah tidak ada saya hari ini, saudara. Kalau bukan yang dikaruniakan Tuhan untuk menyampaikan isi hatinya secara murni, mungkin saya juga sudah tidak di dunia pelayanan hari ini. Tapi semua kasih karunia, saudara. Nah, kita belajar melihat lewat pria muda. Ini pesan buat anak-anak muda kita, khususnya kaum pria, bahwa Gideon itu suka bekerja. Orang yang suka bekerja di hari pemulihan dari Tuhan, di hari segala sesuatu direstorasi, mereka dipakai Tuhan, mereka dipromosi. Hanya orang yang siap yang akan menuai besar-besaran di hari itu. Pandemi ini semua orang mengalami kesusahan, tuh. Tapi siapa yang mau mempersiapkan dirinya, yang mau belajar ketika segala sesuatunya berakhir, tatanan baru dimulai, orang yang siap yang akan menuai. Mereka akan dipromosi, mereka akan dipakai, mereka akan dipindahkan dari satu kehidupan yang lama memasuki kemuliaan yang berlipat kali ganda, saudara. Berkat-berkat materi yang berlimpah, kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa, makan semeja dengan orang-orang yang berbeda, dan orang-orang yang dikatakan, wow, aku nggak layak ada di sini. Aku ini sebenarnya nggak layak. Semua karena Tuhan, saudara. Gideon menerima semua itu. Dan ketika Gideon tidak kalah hikmatnya, bicara kok seperti bicara sesama manusia, dia berbicara dengan Tuhan, dia baru menyadari itu Tuhan. Segeralah dia berkata, berikanlah pada aku tanda. Kita bisa baca lengkap kisah Gideon itu tentang bulu domba dibentangkan yang berkaitan dengan embun. Saudara baca, saudara. Kekayaan kemuliaan Tuhan ada padanya. Karena itu saya berdoa, anak-anak muda, pria-pria muda kita punya roh seperti Gideon itu. Menang lewat mimpi, saudara. Mimpinya jadi berkat, dipakai pada masanya, dan tindakan radikalnya didukung malaikat-malaikat Tuhan, saudara. Saya berdoa, selepas pandemi, pria-pria muda di dalam Tuhan dipakai dengan luar biasa. Dan abdi-abdi Tuhan yang meskipun sudah usia tetapi masih berjiwa muda, diangkat, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Sekarang kita melihat tadi pria muda, sekarang kita melihat gadis muda. Ester 2 ayat 15 sampai yang ke-18. Ester 2 ayat 15 sampai ke 18. Demikian Tuhan berfirman, ketika Ester anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasuerus ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintah Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu. Kemudian diadakanlah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perjamuan karena Ester, dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Amin. Amin. Ini cerita gadis muda yang bernama Ester, anak yatim piatu, ya. Anak-anak saya sebenarnya juga dapat setengah karunia Ester, kehilangan mama di usia muda mereka, usia kecil mereka. Semestinya pelajaran Ester ini baik sekali buat anak-anak saya.
Esther memiliki budi pekerti yang berkualitas. Tidak semua orang ternyata dalam kehidupan ini memiliki budi pekerti, saudara. Takaran masing-masing orang satu dengan yang lain berbeda. Tapi Esther ini budi pekertinya berkualitas hingga dikasihi oleh banyak orang. Bahkan raja sendiri sangat mengasihi dia. Nah saudara, saya mau bagikan bagaimanakah caranya untuk mencapai budi pekerti. Siapakah teladan pedoman padanannya, dan apa sebenarnya rahasia di balik budi pekerti yang berkualitas ini? Waktu Tuhan Yesus usia 8 hari sampai 12 tahun, dalam catatan Injil Lukas 2 ayat 40 dikatakan anak itu, ya Tuhan Yesus di masa kecilnya, dikatakan bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah ini saudara. Jadi bukan hanya tubuhnya yang bertambah besar seiring waktu, ternyata dia jadi kuat. Jadi kuat berarti sering beraktivitas, ya. Seperti William Serach berolahraga, seperti Rehwell rajin belajar, ya. Penuh hikmat. Artinya olahraga badania ada, latihan rohani ada, keseimbangan luar dalam kehidupan diproses, dimatangkan. Kasih karunia Allah ada padanya, dipelihara Tuhan, saudara, ya, disertai Tuhan, dijamin Tuhan, dan diberkati Tuhan. Itu penting. Tetapi selepas usia 12 tahun, ternyata apa yang dituliskan itu tidak berhenti di titik itu. Lukas 2 ayat 52 berkata, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia, makin berbuah nyata. Ini budi pekerti. Saya berdoa, saudara, hal-hal baik ini adalah hal yang menjadi kebiasaan dalam keluarga. Kalau saudara nanti suatu hari diberi Tuhan kesempatan kumpul dengan keluarga Denjungan, saudara akan menemukan kalau di meja makan seperti Tuhan mendidik saya. Anak-anak saya, keluarga kami sudah terbiasa sebelum mencedok sendokan makan pertama akan selalu berkata, oh tante makan ya, papa makan, ayo semua makan ya. Itu ningratnya Tuhan, saudara. Dan seperti biasa, sebelum berdoa tidak akan menyentuh makanan. Dan seperti biasa, sebelum yang lebih tua menyentuh makanan atau tuan rumah menyentuh makanan, semua akan diam bisu. Kenapa? Karena inilah pengaturan budi pekerti dari Tuhan. Di meja makan kita bisa menilai cara hidup orang. Ya. Saya berdoa anak-anak Tuhan memahami bahwa buah roh itu bukan ditulis hanya untuk ditempel di tembok-tembok, saudara, ya. Kasih dan sampai penguasaan diri, kemurahan, kebaikan itu bukan sebatas slogan Kristen. Itu adalah karakter kita yang dikeluarkan satu persatu membentuk kasih, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, ya, damai, sejahtera, sampai penguasaan diri. Itu harus bermanifestasi dalam kehidupan kita, saudara. Hingga orang-orang akan melihat enak ya, baik ya orangnya, dan luar biasa. Kami ini gak punya kebun, meskipun saya punya kerinduan punya kebun di masa tua saya, tapi hasil kebun datang, saudara. Baru-baru ini, baru saja, saudara, Bu RT, Bu Angel gak keberatan ya, kasih tahu Pak Johan saya mau kirim hasil kebun. Ada datang pisang, kacang, dan kelapa, saudara, ya. Jadi saya berkata, wow, ketika kita dikasih Tuhan dan manusia, jejak kaki Tuhan berlemak itu nyata dalam kehidupan. Itu bukan sebuah kebingungan kalau kita baca, tapi itu sebuah bukti bahwa di mana kita ada, Tuhan ada, di mana Tuhan ada, kita ada, di mana kita bertemu dengan banyak orang diberkati. Dan semakin banyak kita melakukan taburan, kita berbuat kebaikan, tuayan dan kebaikan juga kembali dalam hidup kita. Ini iya dan amin. Nah saudara, dikatakan Esther ini taat dan bakti sama orang tua. Dia
mengerti bagaimanakah menyenangkan orang-orang yang telah memberi budi dalam hidupnya. Dia tidak untuk diri dia, saudara. Dia ketika punya kesempatan, dia nggak ambil kesempatan-kesempatan wejangan nasihat dia dengar. Kenapa? Karena dia punya kepribadian yang berbeda, kepribadian yang matang. Orang-orang yang melihat kehidupan ini bukan untuk manusia lagi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Hidup yang sudah ditinggal orang tua ini tidak boleh gagal. Hidup ini adalah hidup yang berharga. Kenapa? Karena rumpun garis keturunan berikutnya akan lahir dari hidupnya. Dia hargai dirinya, saudara. Kita tidak temukan dalam catatan kitab suci, maka Esther bergaul dengan banyak anak muda, jadi genit, jatuh cinta. Nggak ada, saudara. Nggak ada kesempatan begitu. Esther masuk di dunia ningrat, dunia roh. Dikatakan dia itu diberi aroma keharuman, ya. Cara berbicara, cara berpakaian, cara bertingkah laku, cara berbicara, cara melakukan sesuatu, dia sudah menyesuaikan seakan-akan dirinya ratu. Dan memang pada akhirnya jadi ratu. Karena itulah, saudara, ketika Kathryn Kuhlman berkhotbah di gudang tua itu, di antara petani-petani itu, dia berkata, aku gak rasa aku khotbah di tengah orang-orang susah dan sedikit, tapi aku merasa aku sedang bicara di tengah umat Tuhan yang besar di stadion-stadion. Dan suatu hari semua itu jadi. Apa yang kamu mimpikan dengan dasar yang kuat dalam iman dan bukti dari Tuhan, suatu hari akan jadi dan nyata dalam hidupmu. Karena itu di dalam kekristenan ini, simpanlah semua mimpi itu dan kejarlah semua mimpi itu, dan izinkan Tuhan mewujudkannya di dalam hidupmu. Esther berkepribadian yang baik dan pembawaannya disukai manusia, saudara. Saya khawatir hari-hari ini anak-anak kita tidak menyadari ketika hidup sebagai anak muda, apakah dia menyenangkan papanya yang sudah hidup sendiri? Apakah dia menyenangkan orang tuanya? Apakah dia pembawaannya jadi berkat? Jangan sampai, saudara, ya. Kalau saudara baca kitab suci, kisah Abraham, Ishak, dan Yakub, salah pilih mantu aja menyakiti orang tua, saudara. Sudah hilang pilar berkat bakti ke orang tuanya, ya. Jangan sampai pembawaan hidup asal nyari orang tua ada maunya, asal sudah datang ke orang tua ada permintaannya, asal sudah cari hamba Tuhan, sudah cari itu pasti ada perlunya. Kalau nggak pernah nyari. Selalu harus orang tua rohani, mentor rohani, hamba-hamba Tuhan yang terus menyapa. Saudara mau sampai kapan? Belajarlah jadi anak yang baik. Belajarlah berbakti sebagai murid-murid yang baik. Belajarlah sebagai murid-murid Tuhan yang selalu ada di dekatnya, bertanya jawab. Dan marilah, saudara, tali jembatan komunikasi ini seperti kebiasaan bangsa Israel itu dua arah, ya. Jangan kalau disapa baru bicara, jangan menunggu. Tapi saya sungkan, sudahlah, saudara, tidak usah banyak ngeles, ya. Belajarlah apa adanya. Karena itu Tuhan Yesus sudah tutup pintu ngeles buat kita. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Tidak usah ngeles, banyak alasan. Nanti pada akhirnya setan taruh alasan di kita, kita pakai semua yang dari setan. Udahlah, salah ya sudah salah. Salah berhenti titik itu, ya aku salah. Selesai. Gak usah panjang-panjangin kalau udah salah. Karena semakin saudara biarkan dirimu terseret di dalam berbagai alasan-alasan yang tidak baik itu, akhirnya engkau sedang membiarkan pintu celah hidupmu terbuka, setan masuk, dan akhirnya engkau jadi orang berkepribadian ganda. Yesus ingin kita punya kepribadian yang ada Roh Kudus, ada firman-Nya. Iya, iya, tidak ya tidak. Aku salah ya aku salah. Aku benar ya, kalau kamu bilang aku salah ya sorry. Benar pun tidak usah dipertahankan. Biar Tuhan yang membuat kebenaranmu bersinar pada waktunya, saudara. Nah, saya mau tunjukkan kepada saudara. Kita mundur beberapa ayat di baliknya. Seperti apa sih sebenarnya kehidupan Esther, gadis muda ini? Esther 2 ayat 5-9. Esther 2 ayat 5 sampai dengan yang ke-9, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kis seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekonya, Raja Yehuda,
Ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya. Sebab anak itu tidak beribu bapa lagi, gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar, dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Amin. Amin. Saudara bisa melihat Ester ini sebenarnya sepupu dari Mordekai, tapi karena umurnya masih kecil diangkat jadi anak, saudaraku. Dan lihat pembawaannya, bahkan Hegai sendiri mengasihinya, timbul kasih sayang, diberi wangi-wangian, diberi pelabur, diberi dayang-dayang pilihan. Kita bisa menemukan kerendahan hati pada gadis muda ini. Karena itulah anak-anak muda kita harus punya kerendahan hati, saudara. Punya fasilitas, diberi Tuhan fasilitas, diberi Tuhan hal-hal terbaik, diberi semua yang diinginin hatinya, tetap tidak akan mengubah kepribadiannya. Tetap jadi gadis muda yang rendah hati. Senyum. Jangan semua hal di luar sana ancur-ancuran sampai rumah dia cemberutin kita. Sering kali kehidupan seperti itu. Jangan sampai persoalan dunia begitu peliknya bagi dia. Dia pulang ke rumah, dia bikin rumah kayak neraka, saudara. Ya, saya selalu ajarkan anak-anak, keluargamu, rumahmu, sorgamu di luar sana adalah medan peperangan. Mau perang seperti apapun di luar sana, peranglah. Ya. Karena memang iman perlu peperangan, iman perlu ujian, dan iman harus mengalahkan pencobaan. Tetapi di keluarga, di rumahmu, semua hal adalah diskusi, semua hal adalah saling mendoakan, semua hal adalah melibatkan Tuhan. Dan senyum adalah bagian daripada hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Nah, saudara terkasih, sebagai bagian akhir dari bagian kedua dari manusia Kristus, anak muda rohani ini, kita akan melihat kunci hidup seorang muda rohani. Mari sama-sama Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan, pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemimpal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang kepada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat,
pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebut berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Pemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Amin. Saudara terkasih, saudara mesti baca Amsal 31 ini, baca renungi hidup sebagai seorang istri, baca renungi hidup sebagai orang suami, ngerti hidup Lemuel seperti apa, baca, renungkan dan pahami saudara. Nah saudara, saat saya ulang tahun 10 Maret 2021, seorang hamba Tuhan, mami angkat dari Tuhan, telepon saya. Kemudian kami bicara selepas ucapan selamat ulang tahun dan doa-doanya. Dia berkata, ada banyak orang lupa dalam hidup ini cuma maunya nuntut aja. Ada orang-orang tua mau nuntut anaknya masih begini-begini. Padahal ketika anak-anaknya masih kecil, mereka tidak pernah mereka tuntut hari ini. Jadi maunya nuai sesuatu yang tidak pernah dia kabur, ya saudara ya. Maka dia lupa ketika dia nabur yang salah di hari tuayannya salah. Nah, karena itulah mari dalam kehidupan ini kita menyadarinya. Lalu ada dipesankan juga gini, kenapa sih suami-suami akhir zaman banyak berlakunya aneh-aneh dan banyak yang mengalami perselingkuhan? Lalu dikatakan, mengapa mereka begitu? Ya, dikatakan bahwa mereka begitu karena mereka di luar menemukan hal-hal yang lebih manis, ya. Sedangkan di rumah isinya cuma ocehan, makian, diajak ribut, makan nggak enak, nggak pernah dilayani, dan ini itunya serba bikin sakit hati. Yang terjadi adalah ya akhirnya dia ketemu di luar manis. Saudara, dalam kehidupan ini kesalahan selalu ada di dalam. Makanya manusia dalam kita lah yang harus dikoreksi, diperbaiki lebih dulu sebelum kita menyalahkan dan kita menganggap kambing-kambing hitam itu sebagai jawaban hidup dari semua gerakan hidup kita hari ini. Sudahlah saudara, nggak usah berbuat lagi hal begitu. Kitab suci menggambarkan kehidupan wanita Amsal 31 saudara. Banyak wanita telah berbuat baik. Semua kebaikan wanita itu kalah dengan satu wanita Amsal 31. Karena wanita Amsal 31 melebihi mereka semua. Dikatakan kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Ya, jadi terkadang prioritas lahiriah yang luar ini kita dandanin, nggak salah saudara ya, ke salon berjam-jam, nggak salah, semir terus, salonin terus rambut, lipstik mahal, lincu bedak, bahkan parfum, pokoknya semuanya nggak salah saudara. Tapi jadi salah ketika yang di dalamnya tidak pernah didandan saudara, ya. Karena dikatakan istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Jadi kunci dari orang muda adalah hidup takut akan Tuhan. Mutlak harus ada. Kenapa? Karena buah dari hidup takut akan Tuhan dikatakan berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Berarti Tuhan menyertai apa yang dikerjakan tangan orang-orang yang takut akan Tuhan itu berhasil. Anak-anak muda kita akan berkarir dengan kesuksesan luar biasa. Mereka akan menyelesaikan semua pendidikan akademisnya dengan IP terbaik. Jadi generasi yang lulus dengan prestasi terbaik. Dan ketika berkarir pun jadi orang-orang yang berguna, membangun bangsa dan negara kita tercinta. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Ini bicara tentang orang-orang menyambut dia dengan kehormatan. Orang-orang berbicara dan menjadikannya sebagai suatu gambaran bagi generasi keluarga mereka bahwa ini loh orang sukses, ini loh orang yang patut dicontohi, diteladani. Orang-orang muda dalam Tuhan harus mencapai semua ini, saudara. Kenapa? Karena diajarkan semua itu. Bagaimana kita harus masuk kembali pada pembacaan, merenungkan, melakukan kitab suci. Punya waktu-waktu doa, misbah doa. Dasar segala sesuatunya hidup takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.
Engkau memberkati kami dengan pelajaran bagian kedua manusia Kristus, anak muda rohani. Engkau mengajarkan kami, menyingkapkan kepada kami untuk kami siap seperti Gideon, supaya kami tidak lalai dalam dunia pekerjaan, tidak lalai di dalam membekali diri dan terus belajar. Dan seperti Esther, kami memperbaharui karakter, tabiat, kultur, perkataan, tingkah laku kami, Tuhan. Dan kami harus mementingkan kehendak-Mu, melakukan kewajiban kami di dalam perintah-perintah firman-Mu. Dan ketika kami berkeluarga, Engkau telah membekali kami dengan Amsal 31. Dan dengan pengalaman yang disampaikan oleh hamba-Mu kami, semua kami akan mengubah hidup kami, mengkoreksi hidup kami, berpadanan firman-Mu, untuk mengejar dan meraih kebahagiaan hidup berkeluarga itu lagi. Hingga kami semua diberkati semasa kami hidup, sampai anak cucu kami semua diberkati. Dan mari kita angkat kedua tangan kita. Pastor Serap akan berdoa dan melepaskan berkat-berkat Bapak Surgawi. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kita baru saja menerima pencerahan firman Tuhan serial Manusia Kristus yang kedua, yaitu anak muda rohani. Saatnya untuk kita semua kembali bertekun membaca kitab suci, lebih giat dan rajin berdoa. Jangan lagi kembali hidup menurut keinginan daging. Jangan lagi kembali ke dalam kebiasaan manusia lama kita yang penuh dengan perbuatan-perbuatan yang mendukakan Roh Kudus Allah. Oleh karena itu, Tuhan akan memberkati kita karena kasih sayangnya yang besar. Kita kembali kepada sumber dari kekudusan hidup dan kebahagiaan, sehingga kita dilindunginya. Kita dijaminnya sehingga sanggup lewat api, banjir, dan berbagai-bagai pencobaan. Kita disertainya dengan pelayanan para malaikatnya. Berbagai-bagai keajaiban Tuhan ada dalam hidup kita. Kita menerima kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang melimpah. Kita menuai besar-besaran sambil membawa pulang berkas-berkasnya. Mari angkat kedua tanganmu dan bersama kita sehati menerima berkat Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adunanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank, dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat kali gandaan, berkat jawaban doa, berkat terobosan ekonomi dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.